Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan Serna Ramadan dari kelas 11 TJKT1. Di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk bagaimana cara mengkonfigurasikan mikrotik dengan cara bonding VLAN dan juga WiFi seperti ini. Untuk topologinya seperti ini, dan untuk masing-masing VLAN sudah ditentukan IP-nya sebagai berikut. Dan untuk mikrotik satu ini kita akan menggunakan WLAN ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan kabel atau header satu itu juga nggak apa-apa, bisa disesuaikan aja dengan teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi kita masuk aja langsung ke tutorialnya. Nah, untuk langkah awal yang harus dilakukan adalah kita pergi dulu ke wireless. Ini kita enable kan, dan jangan lupa untuk buat security profile untuk menghubungkan password hotspot HP kita. Misalkan di sini saya menuliskan password ISP, kemudian password hotspot saya adalah sebagai berikut. Oke, apply dan oke. Kemudian kita scan. Nah, ini sudah ketemu. Connect, kemudian security profile kita rubah jadi yang tadi kita bikin. Apply dan oke. Oke, kemudian kita tambahkan DHCP kliennya untuk si WLAN 1. Apply dan oke. Nah, setelah itu kita lanjut pergi ke DNS. Kita allow remote request, apply dan oke. Kemudian kita pergi ke firewall, kita pergi ke NAT. Untuk generalnya ini kita pakai general auto interface. Kita menggunakan WLAN 1 karena WLAN 1 ini berfungsi untuk mentransmisikan data dari mikrotik 1 ini ke mikrotik 2 itu teman-teman. Dan untuk actionnya kita pakai masquerade, apply dan oke. Setelah itu kita pergi lagi ke interface, kita bikin bonding. Header mana nih yang bakal kita bonding? Header yang bakal dibonding adalah header 3 dan 4. Maka di sini sesuaikan juga dengan topologi yang ada. Header 3 dan 4 untuk mode kita pakai balance RR, dan transmitnya saya pakai 2 dan 3. Apply dan oke. Kemudian kalau sudah jadi, jangan lupa tambahkan VLAN ya teman-teman. VLAN 10, VLAN ID-nya juga 10, dan untuk interface-nya kita pakai bonding. Kemudian apply dan oke. Dan juga kita lakukan hal yang sama sampai VLAN 40. Oke, kalau sudah seperti ini, kita pergi lagi ke IP, lalu tambahkan address, dan kita bikin untuk IP si bonding dulu ya teman-teman. Karena di sini IP bondingnya itu tidak tertera atau tidak tercantum seperti IP VLAN, maka saya akan bikin IP bondingnya itu seperti ini teman-teman. Sebagai contoh aja, interface-nya bonding, dan begitu juga untuk si VLAN-VLAN-nya teman-teman. VLAN-nya kita menggunakan IP yang sudah ditentukan. Oke. Oke, untuk IP-nya sudah kita bikin untuk bonding dan masing-masing VLAN.
Terus selanjutnya kita pergi ke server untuk masing-masing VLAN, dan juga jangan lupa kita bikin IP bondingnya juga ya teman-teman. Oke, begitu juga dengan VLAN-VLANnya, jangan lupa. Oke. Ini untuk konfigan di Mikrotik 1 sudah selesai. Kurang lebih konfigannya itu seperti ini. Dan untuk lanjut ke Mikrotik 2, kita namain dulu biar nggak ketuker. Misalkan di sini Mikrotik 1. Oke. Sekarang kita lanjut ke Mikrotik yang kedua. Oke teman-teman, setelah mengalami beberapa troubleshooting yang terjadi pada Mikrotik kedua, oke, kita langsung aja nge-config lagi di Mikrotik keduanya. Setelah kita mengkonfig, setelah kita masuk ke Mikrotik kedua, langkah pertamanya kita pergi dulu ke interface, kemudian ke bonding, dan sama di sini kita sesuaikan. Untuk bondingnya pakai header 3 dan header 4, untuk mode pakai balance RR, dan transmit player hash policy-nya 2 dan 3. Kemudian apply. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita lanjut ke IP, kita ke address, kita tambahkan untuk si bonding, bukan address teman, maaf, kita pergi ke klien maksud saya. Oke, kita pergi untuk kita sesuai apa sih, kita pergi ke klien. Untuk interface-nya kita pilih bonding, kemudian apply dan oke. Setelah itu kita lanjut lagi ke DNS, allow remote request, apply dan oke. Kemudian setelah itu kita ke firewall juga, pergi ke NAT. Dan untuk out interface-nya di sini kita pakai bonding, dan action-nya juga sama, masquerade, apply dan oke. Kemudian kita pergi lagi ke bridge. Maaf teman-teman, kita pergi dulu ke WLAN, karena sesuai topologi yang ada di sini di Mikrotik 2 kita akan mengalirkan yang namanya WiFi staff atau VLAN 30 dan tamu VLAN 40. Jadi kita akan membuat wireless atau WLAN-nya terlebih dahulu, dan untuk mode kita pakai AP bridge. Untuk SSID-nya ini kita staff. Untuk security profile-nya nanti kita bikin di sini namanya itu staff, biar nggak ketuker kita namain aja. Dan kita tambahkan WLAN virtual. WLAN 2 ini itu tamu. Oke, di sini untuk VLAN 40 nggak berpassword, jadi di sini nggak pakai password. Oke, untuk SSID-nya itu tamu, apply dan oke. Dan security profile, kita bikin profile untuk si staff. Oke, passwordnya 12345678, apply dan oke. Setelah itu kita masukkan security profile-nya, apply dan oke. Kemudian kita lihat di sini. Oke, di sini ya sudah ada. Ternyata lumayan lama ya teman. Oke, di sini terdetek no internet.
nanti kita akan mengalirkan internetnya dari MikroTik 1 yang kita config tadi ke MikroTik 2 nya teman-teman. Sebelum lanjut, kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah mendapatkan internetnya atau belum. Oke, sudah ya teman-teman. Jadi hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah pergi ke bridge, kemudian kita apply dan oke. Setelah itu kita pergi ke port. Nah, untuk header 1 ini, maaf teman-teman, sebelumnya kita namain dulu biar nggak bingung. Misalkan ini VLAN 10, jadi kita namain VLAN 10, dan header 2 VLAN 20. Oke, kita lanjut lagi ke bridge, general interface, kita pakai bonding terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian apply dan oke. Setelah itu kita bikin di header 1 VLAN-nya itu 10, dan apply dan oke. Setelah itu kita masukkan juga untuk VLAN 20 atau header 2 VLAN 20, apply dan oke. Setelah itu kita bikin untuk si staff juga ya teman-teman. Staff itu ada di VLAN 30, apply dan oke. Kemudian kita bikin juga untuk tamu dan di VLAN 40, dan apply dan oke. Nah, untuk mengelompokkannya lagi, itu kita hanya perlu ke tab VLANs, kemudian icon plus ini, dan misalkan kita di sini VLAN ID-nya 10, dan kita mau ngirim dari mana dan kemana. Misalkan ngirimnya dari bonding 1 ini teman-teman, kemudian kita kirim ke header 1, dan apply dan oke. Setelah itu kita bikin juga untuk 20 dari bonding 1 ke header 2, apply dan oke. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk di VLAN 30 dari bonding 1 ke VLAN 1 atau staff, apply dan oke. Setelah itu kita tambahkan juga untuk si tamu ya teman-teman, apply dan oke. Ya, untuk itu kita bisa nge-reboot terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman sudah lihat ya, di sini sudah ada gambar komputernya ya. Oke, di sini identify. Oke, di sini sudah ada internetnya. Coba kita cek ini IP yang dari mana teman-teman. IP config. Oh, ternyata ini adalah IP dari bonding ya teman-teman, IP bonding. Maka untuk mendapatkan IP dari VLAN-nya, kita hanya perlu untuk pergi lagi ke bridge, coba sekarang kita akan mencabutnya dari MikroTik 2 ke header 1. Sini identify, kita tunggu dulu. Oke, sini sudah ada. Coba kita IP config lagi. Di sini VLAN filteringnya kita checklist lagi. Kita tunggu sampai dia meribut sendiri.
adalah tahap pengujiannya atau tes VLAN-nya ya teman-teman. Oke, akan saya cabut. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat 192.168.5.254 itu ada di VLAN 20. VLAN 20 nya sudah masuk. Sekarang kita coba di header satunya, apa VLAN 10 nya masuk. Oke, di sini sudah masuk juga. Kita cek. Oke, di sini juga sudah masuk teman-teman untuk VLAN 10 nya. Sini sudah berhasil. Coba kita speed testnya teman-teman. Tes speed. Oke. Ternyata di sini internetnya agak sedikit lambat ya teman-teman. Oke. Oke. Itu ada di VLAN 10 header 1. Coba sekarang kita cek yang di VLAN 20. Apakah sama? Oke, kita mulai lagi, kita speed test. Oke, ternyata lebih cepat dan lebih kencang ya teman-teman di VLAN 20 untuk unduhnya. Oke, ternyata untuk VLAN sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba yang sheet staff dan tamunya teman-teman. Oke, di sini sudah connect ya teman-teman, sudah bisa lihat di situ wifi-nya sudah connect. Sekarang kita akan tes speed terlebih dahulu, lalu kita akan lihat VLAN-nya. Oke, ternyata kita dapat segini ya teman-teman. Dan sekarang tahap pengecekan VLAN, apakah VLAN-nya masuk. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk VLAN 30-nya 178.16.52. Oke. Dan sekarang kita coba yang tamu ya teman-teman. Apakah bisa? Oke, di sini tamu juga sudah connect. Sekarang kita lihat IP-nya. Oke. Di sini untuk VLAN-nya sudah masuk ya teman-teman. VLAN 40 195.168.5.1.
Oke, sip. Sekarang untuk konfigurasinya sudah selesai, dan itulah sedikit tutorial dari saya bagaimana cara mengkonfigurasikannya, atau bisa dibilang ini topologi bonding VLAN hotspot atau bonding VLAN WiFi, teman-teman. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.